Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Taufik Subagja dari Fakultas Kesehatan Prodi Farmasi kelas 1E kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau disebut dengan IPTEK. 1. Pentingnya IPTEK bagi kehidupan. 2. Relasi Saintek dan Al-Quran. 3. Peran umat Islam dalam pengembangan Saintek. Yang pertama, pentingnya IPTEK bagi kehidupan. 1. Di aspek politik, kemajuan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan berpikir dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan dapat menerima aspirasi dari masyarakat yang baik. Yang kedua, aspek ekonomi. Dalam sisi ekonomi, kemajuan IPTEK berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan devisa kerja, serta makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Untuk materi selanjutnya saya dijelaskan oleh rekan saya, Sri Mulyani. Padanya saya silahkan. Pada Saudari Riki, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Yang pertama mengenai aspek sosial budaya, munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, aspek hukum. Kemajuan IPTEK akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegakan hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga makin menguat. Bagian B yaitu mengenai relasi Saintek dan Al-Quran. Upaya pencarian ilmu pengetahuan dalam Islam memang bukan hal yang baru, melainkan sudah dilakukan oleh ulama-ulama sejak dahulu. Persoalan ini bermula dari perspektif mereka mengenai apakah Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan atau hanya sebagai petunjuk agama saja. Dan dari sini lantas muncul dua kelompok. Kelompok pertama, misalnya seperti yang dikatakan Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa seluruh ilmu tercakup dalam karya-karya dan sifat-sifat Allah, dan Al-Quran adalah penjelasan esensi-esensi, sifat-sifat, dan perbuatannya. Al-Quran itu laksana lautan yang tak bertepi, dan jika sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk menjelaskan kata-kata Tuhanku, niscaya lautan itu akan habis sebelum kata-kata Tuhan itu berakhir. Yang kedua, menurut Asy'ayuti memiliki pandangan yang sama dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu mengandung seluruh ilmu-ilmu klasik dan modern. Kitab Allah itu mencakup segala sesuatunya, tidak ada bagian atau problem dasar suatu ilmu yang tidak ditunjukkan di dalam Al-Quran. Kelompok kedua, seperti yang diwakili oleh Asy-Syatibi, mengatakan bahwa orang-orang soleh zaman dahulu, para sahabat, tidak berbicara tentang bentuk-bentuk ilmu, padahal mereka lebih memahami Al-Quran. Ulama masa kini yang tidak setuju dengan adanya konsep sains dalam Al-Quran berpendapat bahwa Al-Quran itu kitab, petunjuk di dunia maupun di akhirat, bukan ensiklopedia sains. Mencocok-cocokkan Al-Quran dengan teori-teori sains yang tidak mapan atau yang selalu berubah-ubah adalah sangat mengancam eksistensi Al-Quran itu sendiri. Perbedaan ini juga akibat pemahaman mereka terhadap ayat Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dalam konteks ini, saya berpendapat dengan Mushab Al-Mariki yang berpendapat bahwa Al-Quran mengandung prinsip-prinsip umum, artinya seorang pendapat menurunkan seluruh pengetahuan tentang perkembangan fisik dan spiritual manusia yang ingin diketahuinya dengan bantuan prinsip-prinsip tersebut, dan kewajiban para ilmuwan
menjelaskan rincian-rincian yang diketahui pada masanya kepada masyarakat. Adalah penting menafsirkan makna ayat dalam sorotan sains, tetapi juga tidak boleh berlebih-lebihan menafsirkan fakta-fakta ilmiah dengan mencocok-cocokkan Al-Quran. Bagaimanapun, jika makna lahiriah ayat itu konsisten dengan sebuah fakta ilmiah yang telah mantap, kita menafsirkan dengan bantuan fakta itu. Meski demikian, sebagaimana yang dijelaskan Gulsani bahwa walaupun Al-Quran bukanlah merupakan ensiklopedia sains, namun yang perlu diperhatikan adalah pesan penting di dalam ayat-ayat yang melibatkan fenomena. Dan para ilmuwan muslim harus memutuskan perhatiannya diri pada aspek-aspek keajaiban Al-Quran dalam bidang sains. Menurut Quraish Shihab, membahas hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan bukan dinilai dengan banyaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang tersimpul di dalamnya, bukan pula dengan menunjukkan kebenaran-kebenaran teori ilmiah, melainkan pembahasan hendaknya diletakkan pada proporsi yang lebih tepat sesuai dengan kemurnian dan kesucian Al-Quran dan sesuai dengan logika ilmu pengetahuan itu sendiri. Menurut Shihab, mewujudkan iklim itu pengetahuan jauh lebih penting daripada menemukan teori ilmiah. Karena tanpa mewujudkan iklim ilmu pengetahuan, para ahli yang menemukan teori tersebut akan mengalami nasib seperti Galileo yang menjadi korban hasil penemuannya. Jadi, kembali kepada penafsiran ayat Al-Quran atau juga Al-Hadis. Sesungguhnya kita hendak mengatakan bahwa nas itu memiliki perhatian besar terhadap ilmu, bahwa agama Islam itu memiliki ruh konkret terhadap ilmu dan sikap keilmuan, dan seperti yang disebutkan oleh Kunto Wijoyo bahwa kita ini ingin membangun paradigma Al-Quran dalam rangka memahami realitas dengan berusaha semaksimal mungkin menempatkan preposisi Al-Quran tetap sebagai unsur konstitutif yang sangat berpengaruh. Ini yang terpenting, para ahli mengakui bahwa bangsa Arab pada abad 8-12 tampil ke depan atau maju karena dua hal. Pertama, karena pengaruh sinar Al-Quran yang memberi semangat terhadap kegiatan keilmuan. Kedua, karena pergumulannya dengan bangsa asing atau Yunani, sehingga ilmu pengetahuan atau filsafat mereka dapat diserap, serta terjadinya akulturasi budaya antar mereka. Mengenai pergumulan dan akulturasi budaya tersebut memang ditunjang oleh ajaran Islam itu sendiri yang inklusif terbuka. Baik, selanjutnya yaitu peran umat Islam dalam pengembangan saintek. Peran kedua agama Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan halal haram wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimanapun bentuknya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Sehingga setiap segi kehidupan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dapat selalu diridhoi dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keharusan tolak ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadis yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. Jika dua peran ini dapat dimainkan oleh umat Islam dengan baik, dengan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, insya Allah akan ada berbagai berkah dari Allah kepada umat Islam dan juga seluruh umat manusia.
Apapun juga bentuknya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Keharusan tolak ukur syariah ini didasarkan pada banyak syariat dan juga hadis yang diwajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya, termasuk menggunakan iptek dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. Berkaitan dengan peran agama Islam, akidah Islam sebagai dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Peranan agama Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.